Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Alhamdulillah kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Uci, ini syuting ngapain lo mainan handphone doang di pojokan lagi? Kalau kamu seneng ngomong saja, nggak usah chatting. Kamu lihat apaan sih? Jangan gitu, nanti ada yang marah lagi. Apa sih? Ini loh, Uci tuh dari tadi lagi ngeliatnya ada yang lagi viral gitu. Sumbang Ponpes Gus Miftah tapi minta dukungan di pemilu. Mumtaz Rais didoakan sehat jiwanya. Saya ditanya sama wartawan, itu gimana Gus? Pondok pesantren Or-Raji tidak dijual kepada siapapun dan oleh apapun. Orang mau nyumbang silakan, tapi pondok saya nggak pernah ada proposal. Kita kotak infak aja nggak ada. Orang yang mau nyumbang aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ngapain pakai ngancam-ngancam, betul? Harusnya nyumbang itu kan tanpa pamrih. Maka episode dulu Gus Miftah pernah bilang apa? Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Apalagi? Emang bener ya? Abah itu dibayarnya 3M. Wow, tarif dakwah Gus Miftah 3 miliar. Wow. Jadi 4-5 tahun yang lalu kita pengajian di pedesaan, kita nggak dikasih apa-apa, terus sama orang-orang desa dikasih jajan pasar, dikasih hasil panen, sambil pulang mereka mengatakan begini, Abah ini ada 3M, apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Bukan 3 miliar. Inilah kadang-kadang media itu suka melintir-melintir. 3M itu matur nuwun Mas Miftah. Apalagi berita-berita yang lain, Uci, lihat. Coba. Oh ini lagi nih. Tuding Gus Miftah telantarkan orang tua adik minta maaf. Wow. Saya kemarin bilang, ya jangankan saya ya. Orang tua kepada anak saja ada batasnya, apalagi kepada adik. Dan saya selama ini ngopeni keluarga atas petunjuk bapak ibu saya. Bapak ibu saya. Kalau saya dibilang nelantarin orang tua, mbok dipikirlah. Saya punya santri ratusan semuanya gratis. Makan, minum, belajar, BAP, ke toilet semuanya gratis. Itu kan, nggak bayar. Bahkan ada beberapa santri yang saya kuliahkan sampai S2. Di lokalisasi, mbak-mbak yang kemudian pengen keluar dari jerat dunia malam, seperti itu, kemudian butuh solusi, kita kasih solusi. Nah, tentunya solusinya ya bukan dinikahi. Oh, kalau 1000 WTS dinikahi, waduh, boyokku jebol deh. Nah, sebenarnya enggak itu, ya kita kasih solusi. Termasuk anak-anak klub malam. Logis enggak? Kalau orang lain saja, kita openin, masa orang tua ditelantarkan. Saya nggak ngomong apapun, saya nggak membalas apapun, dan alhamdulillah adik saya tahu-tahu bikin video minta maaf bahwa yang dia sampaikan itu salah. Ini ada videonya nih, kita lihat. Udah sih ngomongin saya terus. Namanya juga kehidupan, pasti ada saja cobaannya. Yang namanya keluarga aja ada permasalahannya, apalagi percintaan atau persahabatan. Pasti. Melansir buku fikih Musibah, tentang musibah, yang ditulis oleh Farid Nu'man Hasan. Ada beberapa hikmah dari balik cobaan. Antara lain sebagai berikut. Kita ambil hikmahnya saja itu. Yang pertama, pembuktian keimanan. Banyak orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya dan menaatinya, namun itu baru sebatas pengakuan pada lisan. Sementara itu, hakikat hatinya belum teruji sampai dia mendapatkan cobaan dengan berbagai musibah. Karena dengan diberikan cobaan, maka manusia akan menampakkan siapakah yang jujur pengakuan imannya dan siapakah yang berdusta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kita lihat nih. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu ladina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya adalah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Diuji dulu biar tahu mana yang benar, mana yang dusta. Karena di dunia mana ada orang baik, ada orang jelek. Ada orang benar, ada orang dusta. Kamu. Yang kedua, kenapa kita diuji? Hikmahnya adalah obat pembersih hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan cobaan sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hambanya. Kalau seandainya kotoran dan penyakit tersebut tidak dibersihkan,
maka manusia akan celaka karena dosa-dosanya atau minimal berkurang pahala dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cobaanlah yang membersihkan penyakit-penyakit itu sehingga hamba tersebut meraih pahala yang sempurna dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang namanya hidup pasti banyak cobaan. Karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Dan kalau banyak cucian namanya laundry. Kan gitu. Maka santai-santai sajalah, biasa-biasa saja. Hidup pasti banyak rintangan. Karena kalau banyak rantangan namanya catering. Kalau banyak cicilan? Banyak cicilan namanya kredit. Jika seseorang melemparmu dengan batu, nih ya, dengerin ya. Jika seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dengan bunga sekalian potnya. Saya tadi nulis begini, Cik. Payung memang tak menghentikan hujan. Tetapi dengan payung kita mampu berdiri di dalam hujan tanpa kebasahan. Begitu juga dengan kesabaran. Mungkin ia tak memberi kita kemenangan, tapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan. Wey, luar biasa. Ini suara apaan? Oh, ada tamu. ada tamu. Dilihat dong, Ci. Wow, ini tamunya. Pantesan gue ditinggalin. Perlu dipegang? Ya. Uci tidak menerima pengamen, suruh pergi aja deh. Bukan tamu abah. Oh? Bukan tamu abah ini. Bukan. Oh gitu. Saya temennya Abdel. Oh, Enggak, temennya bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, nggak diakui. Ada. Gua kesini kan bareng sama lo. Iya. Abdel dan Temon. Silakan. Coba. Sana liwatnya. Sukanya main belakang loh. Iya. Kang Abdel sini, agak sini deh. Oh iya. Oke. Gue biar deket Uci Sagita. Iya. Bener ya? Uci Sucita. Oh, kalau melihat berdua ini ya, ini kan akrab banget mereka itu dengan apa ya? Persahabatan. Ya kata orang persahabatan bagai kepompong. Iya. Kadang-kadang kepo, kadang-kadang rempong. Rempong, Iya. Gimana Mas Abdel kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah Gus. Mudah-mudahan sehat semua kita ya. Alhamdulillah. Kalau Temon gimana kabarnya? Ya kalau Abdel Kira-kira Temon apa Temon sih? boleh apa aja boleh. Temon dia, temon. Temon itu artinya temennya. Abah, Uci mau ke belakang dulu ya. Ngapain? Suka deg-degan kalau banyak cowok gini. Temon mau kemana? Takutnya salah kamar, jadi saya anterin. Akhirnya kalian berdua bisa reuni nih. Ya. Kemarin-kemarin kemana aja, nggak pernah nampak berdua. Temon sibuk Sibuk apaan? nyari job. Temon kesibukannya apa Mas Temon? Ya yang dibilang Abdel tadi sibuk nyari job. Bareng pagi-pagi telepon udah ada belum job? Belum ada sama. Tapi sekarang katanya Temon tuh jobnya jaraknya jauh-jauh loh. Mas Abdel iya? Iya. Dari tanggal 1, tanggal 30. Kalau ngomong suka pas. Gus. Dulu-dulu kan kalian berdua sering nih dapat program berdua nih. Ya. Kalau sekarang kenapa kok bikin sendiri-sendiri? Kok nggak bareng-bareng lagi? Belum ada yang calling aja berdua. Cuma kalau kita off air, kita ngelawak di acara-acara off air masih berdua kok. Masih berdua. Masih Cuman berdua? Di TV aja yang belum ada acaranya gitu. Tapi sampai ini kekompakan masih terjaga ya? Saya tuh kalau misalnya lagi nongkrong, kalau nggak ada teman tuh perasaan ada yang kurang. Oh, kurang apa? Kurang rame lah gitu. Kurang rame. Tapi pas ada teman kayak ada yang lebih. Ini kan kalian berdua kelihatan selalu kompak nih. Ya. Tapi dulu katanya hubungan kalian pernah renggang. Iya. Gara-gara apa, Bro? Mon, jelasin Mon. Gara-gara job juga sih. Jobnya kenapa job lagi? Ya ini pembagiannya suka nggak jelas. Oh. Jelasin dong Del. Kalau dapat 10 nih, kamu berapa? Abdel berapa? Nah Abdel bilang, Mon, kan gue yang nyari job. Gue 50%, lu sisanya Mon, katanya. Gue nggak mau, masa dapat sisanya? Ya lo maunya gimana? Ya gue yang 50%, lu sisanya, lu mau nggak? Ya gua nggak mau, gue dapet sisanya. Udah kita 50-50 dah. Maksud lo? Gue 70, lo 30. Ah, baru gue mau. 50-50, 70-30. Iya, daripada sisa kan? Coba kalau kita flashback ke belakang. Ingat nggak kapan sih pertama kali kalian ketemu? Ya, ketemu di tahun 92 Dua. benar. 92. Jadi ketemunya kita di Radio SK.
Apa itu SK? Radio SK itu radio humor dulu ada di Jakarta, sekarang udah nggak ada. Suara Kejayaan. Saya tuh jadi penyiar. Hmm. Jadi di satu saat saya datang ke Radio SK, dia lagi duduk nih, pertama kali ketemu, dia lagi duduk di kursi bangku satpam. Terus saya pikir, ini ada satpam baru nih, gitu. Jadi lewat aja, gitu. Nah waktu gue datang, lo pikir gue siapa, Mon? Gue pikir nih satpam lama nih, belagu banget. Iya. Harusnya tegur kayak orang ada di depan di mejanya gitu. Lu ngapain duduk di bangku gue gitu. Sama-sama kayak satpam. Ya tapi kita ketemu di radio. Di Radio SK itu Di ya? Radio SK 30 tahun yang lalu. Setelah itu kita punya acara bareng. Siaran bareng. Siaran bareng. Ya udah berjalan aja sampai sekarang nih gitu. Oh, terus begitu akrabnya kalian berdua, seolah-olah kalau ada Abdel pasti ada Temon. Kemudian menjadi renggang. Kita pengen tahu nih, karena kan banyak di luar sana orang yang bersahabat juga renggang kan? Ya. Tips supaya hubungan kalian kembali normal itu seperti apa? Kayaknya ya kalau saya nih setelah semakin tua, semakin banyak umurnya, semakin banyak kita ngelihat orang gitu. Kayaknya Semakin menyadari lah. makin menyadari bahwa kita semua punya pandangan yang berbeda gitu. Nggak usah disatuin, cuman saling menerima perbedaan aja. Kalau kita capek-capek untuk nyatuin perbedaan jadi seragam, kayaknya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin bisa. Kalau aku kan lihat kalian berdua pertama kali ya itu yang dulu sempat luar biasa setiap siang itu kan. Ya, Nah, ya. Itu kenapa masuk dunia televisi dan kenapa kok orang menggandengkan kalian berdua? Jadi waktu itu ada salah satu acara di televisi swasta namanya Super Soulmate. Apa? Super Soulmate. Super Soulmate. Nah di acara si Super Soulmate itu ada production house yang lihat. Karena kita membawa jokes-jokes radio ke TV. Ke TV. Dan ternyata diterima sama pemirsa TV. Iya. Dan kelihatannya ini genre baru nih katanya gitu. Padahal kita cuma memindahkan jokes-jokes radio di TV. Biasanya kalau kalau peserta yang lain cuman diperkenalkan sama Eko Patrio 5 menit doang, saya sama Abdel sampai 1 jam. Sampai lama karena Ngelawak-ngelawak dulu. terus menghibur gitu. semua penonton di studio itu. Nah ini misalnya nih kalian berdua ada kesempatan untuk membuat program di televisi. Apa konsep yang kalian inginkan dari dulu? Ketika kalian diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk beraksi. Lo ngapain? Pengennya seperti apa? Lo ngapain, Mon? Ya kayak ini dulu dulu kan ada acara namanya Obsesi. Namun obsesinya itu obrolan setengah singit. Ya. Mungkin begitu. Jadinya Obrolan setengah Singit. sengit. Jadi nggak usah serius-serius juga. Jadi kalau misalnya mau wawancarai Gus Miftah nih, mungkin lebih banyak sisi lainnya dari Gus Miftah yang kita wawancarai. Pinginnya gitu. Bukan Gusta sebagai dai ya? Bukan sebagai dai-nya bener. Oke. Setelah kebiasaan Gus Miftah apa, nah kayak gitu-gitu. Kayak- Kemudian didengar nih sama orang-orang TV, sama Ayu nyesel lumayan. Jadi pasti didengar sih, Mon, tapi nggak dilaksanain juga. Kalau Sing Abdel, pengennya seperti apa? Coba pengen itu karena kita pernah siaran di radio, ada jokes-jokes yang mengalirnya tuh lebih enak karena kita tidak harus menyiapkan. Di radio itu kita ngobrol, kalau ketemu lucu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu lucu ya nggak apa-apa. Nah di TV kan sekarang kayaknya udah jarang tuh. Kita udah harus nih dalam 5 menit lucunya harus sekian gitu. Nah jadi agak terbebani juga, jadi kadang-kadang maksa lucunya gitu. Pengennya tuh mindahin kayak siaran radio tuh ada di TV. Iya, padahal lucu yang direncanakan sama lucu spontan kan beda kan? Beda banget itu. Beda banget. Apalagi begini, ketika kita tapping gitu kan, oh begitu ada yang salah suruh ngulangin, lucu suruh ngulangin gimana? Iya, Kan jadi nggak lucu benar. gitu loh. Benar, Itu yang lucu itu produsernya kalau kayak gitu. Iya. Karena aku juga sering Kang, Iya. ulangi Gus, ya udah nggak lucu lagi. Lagi, Gimana? Lucu kok pakai replay. Tentunya masih ada banyak lagi cerita menarik dari bintang tamu yang sangat spesial kali ini. Dan segmen selanjutnya kita akan kulik lebih jauh kisah hidup dari Abdel tanpa Temon. Oh, tetap dengan Temon ya. Untuk itu tetap di Ngobrol dengan Gus Miftah Los Rarewel.